Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi pada pertemuan kedua pada mata kuliah agroklimatologi. Baik, tema mata kuliah hari ini adalah cuaca dan iklim. Materi perkuliahan mata kuliah agroklimatologi pada program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada minggu kedua, mata kuliah ini membelajarkan dan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan manfaat informasi, cuaca, dan iklim, serta mekanisme pembentukannya. Bahan kajian yang digunakan adalah adanya manfaat dan peran cuaca dan iklim, istilah batasan, unsur-unsur, dan pengendali cuaca dan iklim. Adapun bentuk pembelajaran yang digunakan adalah flipped classroom dan daring. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah mengetahui komponen-komponen penyusun lapisan udara dan bumi. Berikutnya yang kedua adalah kita memahami unsur-unsur utama cuaca, yaitu sinar matahari, awan, hujan, angin, kelembaban udara, suhu udara, dan tekanan udara. Dan yang ketiga adalah tujuannya adalah mengetahui pembagian iklim yang ada di bumi. Serta yang terakhir adalah memahami hubungan iklim dengan kegiatan manusia. Adapun pengertian dan ruang lingkup dari pertama yang yaitu cuaca. Nilai sesaat atmosfer serta perubahan iklim dalam jangka pendek di suatu tempat di permukaan bumi. Contohnya adalah data curah hujan yang ada di Jambi pada pukul 7, tanggal 1 bulan 9 tahun 2000. Adapun nilai unsur-unsur cuaca saat demi saat selama 20 jam di suatu tempat akan mengakibatkan pola siklus yang disebut dengan perubahan cuaca diural. Dan pengertian dari iklim adalah, yang pertama adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur-unsur cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat atau pada wilayah tertentu. Dia dibatasi kurang lebih 30 tahun, serta terbentuk dari cuaca yang dapat mewakili secara benar, tepat, yang luas, dan jangka waktu sepanjang mungkin. Adapun cabang-cabang dari klimatologi yang pertama adalah ilmu meteorologi, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang membahas pembentukan dan gejala perubahan cuaca serta fisik yang berlangsung di atmosfer. Adapun pengertian dari klimatologi adalah ilmu iklim, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang membahas sintesis atau sintetik unsur cuaca hari demi hari dalam periode beberapa tahun di suatu tempat atau wilayah. Sehingga kita dapat mengetahui pengertian dari agroklimatologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur iklim dengan produksi pertanian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa agroklimatologi merupakan ilmu pertanian, artinya kesesuaian iklim terhadap tanaman pertanian. Setiap komoditas tanaman memiliki kesesuaian iklim yang berbeda-beda. Berikut unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah radiasi surya, yang terdiri dari intensitas, kualitas, dan lama penyitaran. Yang kedua adalah suhu udara dan suhu tanah. Yang ketiga adalah tekanan udara. Yang keempat adalah angin. Dan yang kelima adalah evaporasi dan evapotranspirasi. Berikutnya adalah kelembaban udara. Dan yang terakhir adalah pembentukan awan dan hujan. Di sini kita dapat melihat apa saja yang menjadi faktor pengendali. Yang pertama adalah pancaran radiasi surya. Yang kedua adalah faktor pengendaliannya adalah letak lintang. Berikut adalah ketinggian tempat. Yang keempat adalah posisi terhadap lautan.
Yang kelima adalah pusat tekanan tinggi dan rendah, serta aliran massa udara itu juga menjadi faktor pengendali, serta halangan oleh pegunungan, arus laut, dan unsur cuaca dan iklim. Adapun unsur-unsur iklim yaitu yang pertama adalah penerima radiasi dan lama penyinaran, dan yang kedua adalah suhu udara, yang ketiga adalah kelembaban udara, yang keempat adalah tekanan udara, yang kelima kecepatan dan arah angin, berikutnya adalah evaporasi, yang ketujuh adalah presipitasi, serta adanya suhu udara. Berikut dapat dilihat hubungan iklim dan komponen yang ada pada pertanian. Di sini kita lihat sangat erat keterkaitan antara iklim dengan komponen pertanian. Di sini ada hubungannya cuaca dan iklim, hubungannya pada tanah, hama, penyakit, serta manusia. Cuaca dan iklim itu berhubungan dengan manusia. Dilihat di sini hubungannya juga pada tanaman maupun tanaman dan ternak yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dilihatlah kuantitas dan kualitas hasil pertanian tersebut. Adapun manfaat untuk menunjang usaha peningkatan produksi pertanian dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada pada kegiatan pertanian. Yang pertama adalah kita meramalkan produksi yang lebih tepat dengan berpegangan pada data cuaca. Yang kedua adalah kita dapat mengadakan pengaturan pola tanam, meliputi pergiliran tanaman, pemilihan kultivar untuk penanaman tumpang sari. Serta kita juga dapat melakukan kontrol terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar tanaman dan hewan. Untuk lingkungan mikro, penggunaan berbagai jenis mulsa, naungan, rumah kaca, serta pengendalian kecepatan angin dengan menanam pohon pelindung yang dapat dimanfaatkan. Serta iklim juga dalam pembangunan pertanian berkaitan dengan 5 aspek atau kegiatan. Di sini dijelaskan oleh Las, Feige, dan Pasandaran tahun 1999. Apa itu? Yang pertama adalah pengembangan wilayah dan komoditas pertanian, seperti kita dapat melihat kesesuaian lahan, kita dapat melakukan perencanaan tata ruang dan pewilayan agroekologi dan komoditi, serta sistem informasi geografis. Yang kedua adalah kita dapat melakukan perencanaan kegiatan operasional tentunya dalam kegiatan budidaya pertanian. Seperti yang pertama kita dapat merencanakan pola tanam. Juga kita dapat merencanakan kapan waktu pengairan, pemupukan, pengelolaan, hama terpadu, serta panen. Serta yang ketiga, kita dapat melakukan peramalan dan analisis sistem pertanian seperti daya dukung lahan, adanya ramalan produksi, dan pendugaan potensi hasil dan produktivitas pertanian. Serta yang keempat adalah pengelolaan dan konservasi lahan, baik tanah dan air. Serta kita dapat menunjang kegiatan penelitian komoditas sumber daya lahan, serta pengkajian teknologi pertanian. Mengapa informasi iklim sangat dibutuhkan? Karena dapat mengidentifikasi potensi dan daya dukung wilayah untuk penetapan strategi dan arahan kebijakan pengembangan wilayah, seperti kita dapat mengidentifikasi untuk kegiatan pola tanam, cara pengairan, dan pewilayan agroekologi dan komoditi. Pewilayahan komoditi pertanian disusun berdasarkan agroklimatnya, karena tiap jenis tanaman mempunyai persyaratan tumbuh tertentu untuk memproduksi secara optimal. Suatu tanaman yang tumbuh, berkembang, dan berproduksi optimal secara terus-menerus memerlukan kesesuaian iklim. Kondisi kesesuaian tersebut memungkinkan suatu wilayah untuk dikembangkan menjadi pusat produksi suatu komoditi pertanian. Kita lihat saja pada tanaman jagung, jelas berbeda dengan kesesuaian lahan dengan tanaman padi.
Kajian sumber daya agroklimat pada strata ini harus sejajar dengan dan dipadu dengan kajian tanah, sosial ekonomi, dan faktor produksi. Jadi kajian tersebut tidak hanya pada fokus pada agroklimatnya, tapi kita juga harus mengkaji dari segi tanahnya, aspek sosial ekonominya, dan faktor produksi lainnya. Sehingga informasi iklim yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah dapat diidentifikasi dan diinterpretasi potensi dan kendala iklim berdasarkan data meteorologi seperti curah hujan, suhu udara, radiasi surya, dan unsur iklim lainnya. Di sini ada keadaan iklim secara aktual, yaitu pada cuaca pada periode tertentu sangat menentukan pola tanam. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis komoditi, kemudian teknologi usaha taninya, bagaimana pertumbuhannya, dan bagaimana hasil produksi tanamannya, serangan hama penyakit apa saja yang terdapat pada jenis komoditi tersebut. Apabila sistem usaha tani pada lahan kering, berbagai unsur iklim, terutama pola dan distribusi hujan, sangat dominan terhadap hasil produksinya. Di sini ada efektivitas dan efisiensi pestisida untuk pengendalian hama penyakit juga ditentukan oleh curah hujan, suhu udara, dan kelembaban. Kenapa? Pengendalian hama terpadu dengan menggunakan musuh alami yang dimungkinkan atas dasar pengetahuan iklim dan cuaca. Ada juga faktor cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban, dan faktor cuaca lainnya dapat mempengaruhi cara dan keberhasilan pengendalian hama penyakit, baik dilakukan secara kimiawi, hayati, maupun kultur jenis. Kegiatan operasional pertanian itu sangat memerlukan perakiraan cuaca dan iklim yang lebih akurat secara kuantitatif dalam periode harian, dasar harian, bulanan, serta musiman. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan ataupun penerapan sistem analisis dan teknik perakiraan cuaca dan pendugaan iklim yang lebih kuantitatif dengan model statistik. Adapun per mata kuliah hari ini, jika ada pertanyaan, silakan adik-adik masuk ke dalam forum chat yang ada disediakan di bawah. Sebelum akhir perkuliahan, di sini saya akan memberikan tugas kaji ulang. Di sini ada 4 soal. Yang pertama yaitu adalah jelaskan perbedaan antara cuaca dan iklim. Yang kedua adalah apa saja pengaruh perubahan iklim bumi bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, sebutkan kegiatan manusia yang dapat merusak atau mencemari udara. Dan yang keempat adalah bagaimana cara penanggulangan atau pencegahan terjadinya peningkatan suhu udara dan di bumi. Berikut soal kaji ulang ini dapat dikirimkan ke email saya paling lambat 2 minggu setelah pertemuan hari ini. Demikian perkuliahan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.